Perkenalkan, nama saya Melina Sari dari Prodi Administrasi Publik 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan komunikasi, di mana persepsi itu sendiri merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang di lingkungan di sekitarnya, baik melalui indera-indera yang dia punya, dari penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Adapun beberapa faktor dalam mempengaruhi persepsi. Yang pertama, terletak pada orang yang mempersepsikannya. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran atau berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu tersebut melalui kepribadian, sifat, ataupun masa lalu ke individu tersebut. Yang kedua, terletak pada objek atau sasaran yang dipersepsikan. Karakteristik sasaran yang diobservasi dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan orang. Yang ceria lebih cenderung menonjol pada orang pendiam. Konteks ketiga, di mana konteks ini didasarkan pada situasi, dapat mempengaruhi pemahaman seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, ada proses terjadinya persepsi, dibagi dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan selektif. Informasi secara selektif diproses yang berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar menentukan informasi mana yang akan diterima dan mana yang akan diabaikan. Yang kedua, organisasi. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasi. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi adalah skema. Yang ketiga, interpretasi. Perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Yang keempat, pencarian kembali. Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut akan digunakan kembali. Individu akan jauh lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila terskema dan terorganisasi dengan baik. Selanjutnya ada persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan proses menangkap arti objek sosial, termasuk orang atau individu lain, dari kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Terdapat elemen persepsi yaitu atribusi. Teori atribusi yang merupakan suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar kita. Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Atribusi terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal atau disebut juga atribusi internal, atau kekuatan eksternal atau yang disebut juga dengan atribusi eksternal. Yang kedua, stabilitas. Dimensi sebab akibat yang kedua adalah berkaitan dengan pernyataan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Yang ketiga, pengendalian dimensi itu berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Berikutnya, tujuan melakukan proses atribusi. Ada 2 macam asumsi tentang tujuan proses atribusi. Yang pertama, proses atribusi mempunyai tujuan untuk mempunyai pemahaman terhadap dunia. Atribusi dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan sendiri serta berusaha untuk
Dalam mempersepsikan sesuatu, tidak akan selalu berjalan dengan baik, sehingga kita perlu tahu penanganan dan cara mengatasi persepsi sebagai berikut. Yang pertama, empati. Dalam kemampuan untuk menciptakan kembali perspektif orang lain, mengalami dunia dari sudut pandang orang lain. Jadi kita merasa seperti berada di posisi orang itu. Yang kedua, mengembangkan sikap empati dapat memunculkan sikap toleran juga. Yang ketiga, dengan melakukan evaluasi dan memprioritaskan kesalahan perseptif dapat mengarahkan pada langkah yang harus diambil selanjutnya. Yang keempat, jangan bersikap defensif. Yang kelima, ketika terjadi kesalahan persepsi, setidaknya kita berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan itu kembali. Kepada materi komunikasi. Definisi komunikasi itu sendiri merupakan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan mencapai kesepakatan dan kesamaan persepsi. Berikut jenis arah komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsinya pemberian atau penyampaian instruksi kerja. Yang kedua, pemberian motivasi kepada karyawan untuk kerja lebih baik. Arah komunikasi kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas, komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsinya sebagai berikut: penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan. Yang ketiga, komunikasi horizon. Komunikasi horizon tindak komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan setara. Fungsinya memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, serta upaya pemecahan konflik. Yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Komunikasi diagonal banyak terjadi pada organisasi berskala besar, di mana ketergantungan antar departemen yang berbeda sangatlah besar. Berikutnya ada unsur-unsur komunikasi. Adapun poin-poin dalam unsur-unsur komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikator, yaitu memberikan berita. Dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberikan informasi. Yang kedua, penyampaian berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau pada pengunjung. Kelima, tanggapan. Kelima unsur komunikasi tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam artian apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lainnya. Misalnya gangguan kesehatan. Yang ketiga, hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang digunakan sedikit berbeda dan tidak jelas atau berbelit-belit antara memberi pesan dan pemberi pesan. Keempat, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Yang kelima, hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan
atau ketidakmampuan alat-alat dalam komunikasi. Sekian dari penjelasan saya tentang persepsi dan komunikasi.